Selamat pagi. Tidak terasa kita sudah sampai di hari Kamis ya. Sudah 4 hari kalian memulai belajar secara online. Masih masa-masa perkenalan. Nanti hari Senin yang akan datang kalian sudah mulai belajar. Sebab itu yuk persiapkan dirimu dengan baik, latih untuk disiplin, bangun tetap pagi, berpakaian rapi untuk sekolah. Mari kita mau naikkan dulu pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, buat segala pertolongan Tuhan. Kalau hari ini hari keempat kami sudah sekolah secara online, mari Tuhan, kami percaya Tuhan akan terus menolong kami, baik setiap guru-guru maupun setiap siswa, dari TK sampai kelas 12, bahkan para orang tua. Oleh sebab itu kami pagi-pagi mengucap syukur buat cinta Tuhan. Dan kami sudah siapkan, ini piring hati kami, isi penuh ya Bapa. Kami mau menikmatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus sangat baik sekali. Dia tidak pernah lupakan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia mau kita hidup berbahagia. Mari, saya mau kita sama-sama dulu baca firman Tuhan dulu ya. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah, ada kata berbahagia lagi. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena apa? Kita naikkan dulu pujian. Ya, mari kita naikkan pujian, ku bawa berita sejahtera. Avenu shalom, shalom, shalom aleichem. Avenu shalom, aleichem. Avenu shalom, aleichem. Ini lagu dalam bahasa Ibrani ya, orang Israel biasanya nyanyikan lagu ini setiap hari Sabat. Mereka sambil menari-nari gitu ya, seperti waktu Natal kemarin kan. Artinya aku bawa berita sejahtera, shalom, salam damai. Ku bawa berita sejahtera. Anak-anak yang Tuhan sayang, Tuhan katakan ada salam damai buat setiap kita. Kalau anak-anak Tuhan, orang Kristen ya, sekarang di Indonesia juga selalu berkata shalom gitu kan ya. Ada lagi saya dengar ada seorang oma kalau datang ke rumah temennya teriak kenceng, temennya tetangga saya ya, dia bisa bilang ini shalom karena udah tua dia gitu ya, jadi dia ngomongnya panjang shalom gitu ya, seperti itu. Wah, itu artinya salam damai ya. Kita lanjutkan lagi tadi firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang berbahagia, kita juga harus menjadi orang yang membawa damai, bukan membawa keributan. Di mana kamu ada, mama jadi marah-marah. Di mana kamu ada, temen jadi berantem. Di mana kamu ada, kelas jadi ribut, guru marah. Oh, itu saya yang dulu. Sekarang udah tidak seperti itu. Tuhan bilang kalau kita mau berbahagia, kita harus menjadi orang yang membawa damai. Bagaimana bisa membawa damai?
kita membawa berita damai. Kalau kita hanya membawa berita-berita yang bikin takut, berita-berita yang bikin orang lain marah, kita melakukan hal-hal yang membuat orang lain jengkel, kita melakukan hal-hal yang membuat orang menjadi sedih, orang menjadi sakit hati, kita tidak dapat dikatakan membawa damai. Dan Tuhan katakan orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Kalau tidak bawa damai, anak-anak apa? Nah, ngomong sendiri tadi ada yang bilang anak hantu. Benar. Karena iblis tidak pernah membawa kita damai sejahtera. Tuhan Yesus memberikan kita damai sejahtera. Dia tidak mau kita membawa berita-berita yang menakutkan. Saya ingat sekali, satu hari ada seorang yang selalu jengkel, ya, yang selalu marah-marah. Sehingga orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman di sekitar dia. Ya, teman-temannya bilang gini, aduh Grace, saya tuh malas kalau ketemu sama itu. Kenapa? Karena ngomongnya selalu tentang apa? Aduh tahu nggak, saya kesel sama dia, saya kesel sama si itu, saya kesel sama si Anu. Aduh kenapa ya dia begini? Kenapa ya saya selalu dirugikan? Kenapa semua orang begini? Semua, ya. Tuhan gak mau kita seperti itu. Kalau kita sedikit-sedikit kesal sama orang lain, kita sedikit-sedikit jengkel, sedikit-sedikit kita tersinggung, hati kita tidak ada damai sejahtera. Akibatnya dimanapun kita ada, kita juga tidak membawa damai. Mari anak-anak, kita mau belajar hidup penuh dengan damai sejahtera. Tidak semua orang bisa menyenangkan hati kita. Tidak semua orang bisa membuat kita tertawa. Tidak semua orang bisa baik kepada kita. Tetapi bukan berarti kamu harus menjadi jengkel, menjadi marah. Sebab kita punya Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita lebih dari apapun. Mari, jangan simpen segala kesalahan orang lain, tapi biarlah damai sejahtera, shalom itu penuh dalam hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh membawa damai. Dan kita disebut anak-anak Allah. Sampah sudah dibuang. Kemarin kita sudah dengar firman Tuhan. Mari isi penuh hatimu dengan apa? Damai sejahteranya. Mari kita naikkan satu pujian. Kita mau dengarkan Miss Debbie, Mr. Steffi naikkan pujian ini. Hendak bernyanyi bagimu. Daripada kita ngedumel, kan lebih baik kita mau nyanyi buat Tuhan. Sepanjang hidup kita mau nyanyi buat Tuhan. Aku hendak bermazmur bagimu selagi amin. Buang segala perkataan-perkataan yang jengkel. Mari lebih baik kita merenungkan kebaikan Tuhan, kasihnya Tuhan. Nyanyian pujian dan kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, hatiku bersuka karenamu. Saya minta biarlah manis kau dengar, kita ulangi dengan suara yang lembut. Tuhan, manis kau dengar. Mari, ketika kita menaikkan puji-pujian, Tuhan juga mendengarnya menjadi sukacita. Tuhan juga jadi senang.
Dan ada berkat Tuhan turun atas hidup kita. Kita menjadi hidup berbahagia. Jangan bawa berita yang buruk bagi orang lain. Jangan bawa berita-berita yang dusta, hoax. Tetapi biarlah dari mulutmu selalu mengeluarkan perkataan yang baik, yang membuat damai sejahtera. Tuhan Yesus, inilah kami mau hidup kami, hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Sehingga dari mulut kami keluar perkataan damai. Ketika ada orang lain yang ribut, perkataan kami justru membuat damai. Ketika kami bertemu dengan siapapun, orang lain akan merasakan damai sejahtera. Karena ada damai-Mu di dalam diri kami dan kami ingin bagi kepada siapapun. Tolong kami ya Tuhan, kami ingin membawa berita damai. Karena kami tahu Tuhan memanggil kami untuk hidup berbahagia. Kami tidak mau berkata-kata yang selalu yang buruk, mengingat kesalahan orang lain, mengatakan segala hal-hal yang buruk. Tetapi kami mau mengatakan hal-hal yang baik, penuh dengan ucapan syukur. Terutama kami mau berita tentang kasih-Mu kepada siapapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus sangat baik. Mari mulai hari ini, ingat apa yang harus engkau katakan. Beritakan damai sejahteranya. Beritakan Injilnya Tuhan, kasihnya Tuhan. Sehingga orang lain akan mendapatkan keselamatan, damai sejahtera yang mereka cari-cari. Tuhan memberkati, sampai ketemu besok pagi.